Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Impun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kekuatan kami. Semoga melalui Putramu, kami Kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 58. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, membaca tanda-tanda zaman. Kemajuan zaman akan memudahkan orang dalam menilai dan memutuskan suatu tanda yang bisa menjadi awal terjadinya sesuatu. Misalnya, berbagai berita menyebut ada fenomena La Nina yang menyebabkan potensi curah hujan sangat tinggi terjadi di sejumlah daerah pada musim hujan. Selain itu, sekarang orang bisa menilai gestur dan ekspresi seseorang ketika ia berbicara dan menggerakkan anggota tubuhnya tertentu, misalnya tangan, kepala, dan seterusnya. Namun dewasa ini, kita sering menghadapi situasi abu-abu dalam menegakkan kebenaran. Kita sering bingung, apakah itu benar atau salah. Contoh sederhana, beri uang kepada pengemis. Ada regulasi yang melarang itu. Namun di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tindakan pelayanan kasih. Saat langit mulai mendung, kita semua pasti akan memperkirakan sebentar lagi akan turun hujan. Kita angkat jemuran, membawa jas hujan atau payung sebelum berangkat ke suatu tempat. Dan memang kebanyakan pikiran kita itu benar. Namun, tidak semua bisa kita perkirakan, seperti masa depan, karier, jodoh, bahkan kapan kita akan dipanggil kembali kepada Tuhan pun kita tidak bisa perkirakan dengan pasti. Dalam siara hidup ini, kita jumpai pelbagai tantangan dan rintangan, dan hal itu pun
juga tidak bisa kita perkirakan. Saat kita mengalami cobaan, kita seringkali jatuh dalam kekecewaan dan keputusasaan, seolah-olah hal itu akhir dari segalanya dan semua perjuangan kita menjadi sia-sia. Cobaan bukan akhir dari segalanya. Melalui hal itu, kita semakin bisa bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Kita harus yakin bahwa pasti ada buah di balik perjuangan kita, dan semua perjuangan kita pasti tidak akan sia-sia. Segala hal bisa terjadi di hari esok, dan lagi-lagi hal itu tidak bisa kita perkirakan. Namun bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan telah merencanakan segalanya, dan itu pasti yang terbaik bagi kita. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sedia payung sebelum hujan. Begitu jugalah dengan kita yang masih bersiara di dunia ini. Kita harus selalu berbuat kasih pada sesama, selalu berpengharapan, dan selalu bertumbuh dan berkembang dalam iman, sehingga jika saatnya telah tiba, kita boleh bersukacita bersama Allah dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk sungguh mampu menilai dan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk mampu melakukannya, kita perlu bantuan Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita untuk menemukan kebenaran sejati. Kita diajak untuk berani menegakkan kebenaran di tengah dunia yang sering mengalami kebingungan dalam menetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Santa Teresia dari Kalkuta berkata, "Jangan sampai kita puas hanya dengan memberi uang. Uang tidak cukup. Uang bisa didapatkan, tetapi mereka membutuhkan hatimu untuk mencintai mereka. Jadi, sebarkanlah cintamu kemanapun kamu pergi. Senyum itu adalah awal dari cinta." Tuhan Yesus, semoga iman, harapan, dan kasih kami kepadamu tetap tumbuh dan berkembang dalam siara hidup ini. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.